Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendorong perbankan memberikan relaksasi kebijakan guna mendorong pengembangan industri hilirisasi. Pemerintah juga memberikan fasilitas insentif secara selektif kepada pelaku usaha yang berencana membangun smelter. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Bisnis pada hari ini. Saksikan kembali Zona Bisnis hari Senin hingga Jumat pukul 15.05 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Degan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pemerintah terus menggenjot pembangunan smelter agar pengembangan industri hilirisasi di Indonesia bisa maksimal. Namun dari sisi perbankan, proyek hilirisasi dinilai masih belum prospektif. Perbankan belum terlalu penuh membiayai pembangunan smelter. Karena itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mendorong perbankan memberikan relaksasi regulasi agar lebih leluasa dalam mendukung pembiayaan investasi hilirisasi. Pemerintah punya keinginan adalah smelter ini juga milik orang Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan relaksasi regulasi di perbankan, dan perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau. Jangan equity-nya 40%. Kalau bank asing itu cuma 10%. Dari sisi pemerintah, menurut Bahlil, telah menyiapkan insentif yang akan diberikan secara selektif kepada pelaku usaha dengan syarat tertentu. Menurut Bahlil, insentif diperlukan untuk menarik investasi khususnya di sektor-sektor dengan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return IRR rendah. Insentif kita kasih tax holiday. Ya, tax holiday, impor barang modal, tax allowance, tetapi hilirisasi yang memang break even point-nya itu cuma 5 tahun, IRR-nya tinggi, kita tidak memberikan insentif. Kenapa? Karena insentif itu adalah instrumen negara dalam rangka menarik investor yang nilai ekonominya belum tinggi, dikasih insentif agar masuk IRR-nya. Tapi kalau IRR-nya udah bagus, contoh smelter untuk MPI, itu 4 tahun, 5 tahun break even point. Masa kita mau kasih dia tax holiday 10 tahun, 15 tahun yang benar? Sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan peta jalan hilirisasi di Indonesia hingga tahun 2040 dengan target investasi senilai 545,3 miliar dolar Amerika. Peta jalan hilirisasi ini mencakup 21 komoditas di 8 sektor, mulai dari sektor pertambangan hingga perikanan dan perkebunan. Tahun 2023 ini pemerintah mulai fokus hilirisasi di sektor perikanan dan perkebunan. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network.